Bertemu kembali dengan saya. Kebetulan saya dipercaya untuk memberikan mata kuliah Bahasa Kawi di Prodi eh, Komunikasi Hindu. Nah, penting sekali bahwa semua prodi yang ada di lingkungan sekolah agama Hindu mengetahui tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bahasa sumber. Nah, bahasa sumber yang dimaksudkan adalah satu, kalau belajar agama tentu kita harus memahami Sanskerta, yang kedua harus memahami bahasa Kawi, yang ketiga harus memahami bahasa Bali. Nah, ketiga bahasa itu sebagai sebuah media dalam menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan sastra-sastra agama. Nah, itu pembukaan saya. Mungkin teman-teman nanti yang akan belajar bisa menggunakan berbagai sumber, salah satunya buku Bahasa dan Sastra Kawi karya Prof. Surade. Ini tergolong baru, masih baru terbit tahun 2018. Yang kedua, teman-teman bisa baca Kalanguan. Jadi Kalanguan ini merupakan buku berisi tentang sastra Jawa kuno dan selayang pandang. Jadi bagaimana teman-teman kalau ingin mendalami lebih lanjut. Nah, kalau merujuk kamus, sebenarnya ini kamus Jawa kuno. Ini tebalnya lumayan, harganya juga cukup lumayan. Jadi ini sebagai pedoman awal kalau kita ingin belajar bahasa Kawi. Baik, itu ya pemaparan awal saya. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah kenapa di Prodi Komunikasi Hindu diberikan mata kuliah Bahasa Kawi. Ini harus dijawab karena kalau saya ibaratkan bahwa ketika kita ingin mencapai sesuatu, maka kita harus tahu jalannya. Kenapa kira-kira penting diberikan mata kuliah Bahasa Kawi di Prodi Komunikasi Hindu, dan apa implikasinya, apa manfaatnya bagi teman-teman semua. Yang pertama, teman-teman harus memahami dulu bahwa teman-teman ada di lembaga agama yang konsentrasinya adalah komunikasi Hindu. Jadi di prodi apapun di Setah Negeri Empu Kuturan Singaraja selalu diberikan bahasa sumber. Yang saya katakan bahasa sumber tadi adalah Sanskerta, bahasa Kawi, dan bahasa Bali. Jadi prodi apapun itu tetap diberikan mata kuliah bahasa Kawi, hanya perspektifnya yang berbeda. Jika misalnya jurusan filsafat, tentu kenapa dia penting diberikan bahasa Kawi? Karena banyak sekali filsafat-filsafat Bali, khususnya filsafat-filsafat Hindu yang ada dalam naskah-naskah lontar yang semuanya berbahasa Kawi. Bagaimana kita bisa memahami secara utuh tentang ajaran agama ketika kita tidak memahami bahasa sumbernya, itu bahasa Kawi itu sendiri. Nah, yang penting bagi saya adalah ketika teman-teman di prodi komunikasi, bagaimana mengkomunikasikan bahasa Kawi itu sebagai sebuah bahasa sumber. Nah, karena teman-teman ada di prodi komunikasi Hindu, tentu ML-ML Hindu ini tidak bisa serta-merta teman-teman hilangkan. Tapi bagaimana bahasa Kawi ini dijadikan sebuah bahasa yang bisa membantu untuk menguatkan keilmuan teman-teman. Salah satunya adalah ketika kita berbicara ilmu komunikasi, sesungguhnya kan komunikasi itu bagaimana memvisualkan materi-materi Hindu ke dalam bentuk media elektronik. Nah, memang secara praktis bahwa ketika di prodi komunikasi Hindu, bahasa Kawi tidak bisa digunakan secara utuh. Namun bahasa Kawi pada hal-hal tertentu dia sangat menunjang. Jadi bagaimana misalnya kalau teman-teman ingin mendokumentasikan sebuah kekawin yang semuanya berbahasa Jawa kuno dan teman-teman tidak paham apa itu bahasa Jawa kuno, tentu kan dalam mengemas sebuah materi yang berkaitan dengan kekawin, berkaitan dengan sastra Jawa kuno, teman-teman tidak akan begitu fasih memahami. Nah, di sisi lain bahwa tugas dari seorang ahli komunikasi tentu bagaimana mengkomunikasikan berbagai hal yang berkaitan dengan kekayaan agama Hindu, baik dalam karya-karya sastra yang berbahasa Jawa kuno, yang ini yang perlu dikemas bersama. Nah, yang lain, bahasa Kawi ini merupakan bahasa yang masih sering kita dengar. Misalnya kalau kita misalnya penggunaan kata pade ya, pade itu artinya kalau pade biasa, pada itu artinya tanah.
atau bumi. Sedangkan pada, pa panjang itu artinya kaki. Sedangkan pada itu adalah artinya sama-sama, artinya sama. Nah, tentu kan perbedaan-perbedaan ini sangat penting kita ketahui dalam proses pembelajaran bahasa Kawi, sehingga tidak ada kesalahan arti dari konsep-konsep atau makna-makna yang ada dalam setiap kata. Itu baru beberapa kata saja. Banyak sekali kata-kata yang memang harusnya kita ketahui secara kebahasaan, khususnya tentang istilah-istilah bahasa Kawi. Tentu dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci lagi, lebih detail lagi, agar materi kuliah, mata kuliah bahasa Kawi bisa bermanfaat untuk teman-teman di prodi ilmu komunikasi. Demikian video hari ini, video pembelajaran yang pertama tentang pengantar bahasa Kawi. Selanjutnya saya akan bikin video-video atau konten-konten selanjutnya agar perkuliahan secara daring ini bisa berjalan.